Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan semua. Percaya patuhlah. Lagu yang indah, lagu yang sangat tepat juga untuk menggambarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita, ya, dari manusia, yaitu untuk percaya padanya. Kalau kita percaya maka kita akan patuh. Dan itulah alasannya kita mau belajar firman Tuhan, supaya kita tahu bagaimana kita harus patuh kepada Dia. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan dengan banyak lagu yang memuaskan dan indah, dan saya harap Anda menikmatinya seperti saya menikmatinya. Itu kesempatan untuk nyanyi sekencang-kencangnya. Kalau di rumah kamu nyanyi sekencang-kencangnya, mungkin tetangga pikir kamu aneh, gitu kan? Di gereja sini ada kesempatan Anda mengeluarkan suara dengan sepenuh hati, ya. Sungguh indah. Oke, tapi kita mau belajar firman Tuhan, kita mau masuk, dan saya mengajak kita melihat satu ayat saja, masih dalam seri kita tentang 10 perintah Tuhan. Kali ini perintah yang ketiga yang terdapat dalam satu ayat, yaitu Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Oke. Keluaran pasal 20 ayat 1 ayat yang ke-7. Satu ayat saja. Dan kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama pakai TB1 dulu. Nah, TB1 dengan TB2 rupanya ada sedikit variasi terminologi yang dipakai. Bagi yang punya TB1, kita baca sama-sama Keluaran 20 ayat 7, 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya bacakan TB2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memohon dengan penuh keyakinan, karena kami tahu ini adalah kehendak-Mu. Ini adalah hal yang Kau senangi, yaitu bahwa kami belajar firman-Mu. Dan kami mohon pencerahan, kami mohon bimbingan, agar kehendak-Mu menjadi nyata bagi kami. Agar firman-Mu, kebenaran-Mu menjadi jelas bagi kami. Dan kami bukan hanya menangkapnya dari pikiran kami, tapi kami memasukkannya ke dalam hati kami untuk kami lakukan. Kami berdoa dan memohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita masih melanjutkan di sini tentunya 10 firman, 10 hukum yang telah Tuhan berikan. Ini adalah firman yang Tuhan tulis dengan jari Dia sendiri. Tuhan tulis di atas loh-loh batu. Dan kalau kita masih ingat, pertama kali loh batu itu sempat dipecahkan oleh Musa, bahkan ketika Musa marah sekali melihat orang Israel menyembah lembu emas yang dibuat oleh Harun. Tetapi kemudian Tuhan, ini rupanya begitu berharga sehingga sesudah dipecahkan oleh Musa pun Tuhan tulis satu kali lagi. Ya, Tuhan tulis satu kali lagi dalam loh batu. Kedua kali Musa naik ke Gunung Sinai, Gunung Horeb sana. Dan kemudian Tuhan suruh taruh kedua loh batu itu di dalam tabut perjanjian. Dan 10 hukum ini tetap sangat-sangat relevan bagi kita. Walaupun ini terdapat di dalam perjanjian lama, ya, namun ini adalah mengandung moralitas, mengandung apa yang Tuhan nyatakan tentang apa yang baik dan benar. Nah, beberapa hukum yang pertama ini hubungannya dengan Tuhan. Nanti bagian terakhir kita akan melihat ada hubungannya dengan manusia. Ya, tetapi ini sudah urutan yang benar, bahwa ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan yang benar dengan manusia juga. Oleh karena itu, beberapa poin pertama adalah berhubungan dengan Tuhan. Kita sudah melihat hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini berbicara mengenai bagaimana kita harus menyembah Tuhan secara eksklusif, saudara.
eksklusif, hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Ya. Lalu yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung untuk menyerupai Tuhan, untuk menyembah kepadanya. Dan ini mengajar kita bahwa kita harus menyembah Tuhan, ya, secara benar. Kita tidak boleh menyalahartikan Tuhan. Kita tidak boleh berpikir tentang Tuhan berbeda dari Tuhan yang sebenarnya, karena pemikiran kita tentang Tuhan kalau menyimpang dari yang sebenarnya, maka itu merendahkan Dia, itu membuat Dia menjadi inferior. Dan yang ketiga yang kita lihat di sini, saudara, yang ketiga kita lihat di sini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, katanya sini. Terus terang saya lebih suka terjemahan TB1 di sini, karena lebih literal, walaupun nanti kita akan lihat mungkin ada kata yang sedikit lebih baik lagi yang bisa dipakai. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tadi TB2, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, katanya di sini ya. Itu disalahgunakan. Saya paham apa yang mau dilakukan oleh Eli di TB2 di sini. Dia ingin mendefinisikan secara lebih lanjut apa maksudnya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, tetapi secara tradisional kita lebih familiar dengan apa yang tertulis di TB1 di sini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan ini berarti bahwa kita harus menyembah Tuhan bukan saja secara eksklusif, kemudian secara benar, tapi di poin yang ketiga di sini Tuhan ingin menekankan bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan hormat, dengan reverent, ya, dengan sikap yang benar. Dan ketika banyak orang melihat atau mendengar tentang perintah yang ketiga di sini, kadang-kadang yang terbersit dalam pikiran kita adalah, oh, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berarti saya tidak boleh misalnya memakai nama Tuhan sebagai bahan sumpah, ya, sebagai kata-kata sumpah, sebagai makian dan lain sebagainya. Dan itu benar, itu adalah bagian dari poin ini, bagian dari perintah ketiga ini. Tentu kalau orang memaki dengan memakai nama Tuhan dan lain sebagainya, itu melanggar hukum ini. Tetapi seperti yang sudah kita lihat di poin 1 dan poin 2, perintah 1 dan perintah 2, ada sesuatu yang jauh lebih mendalam lagi. Ada hal yang kalau kita renung-renungkan lebih luas dari itu gitu. Ya, ini bukan sekedar jangan menyebut nama Tuhan seperti di film-film, atau seperti orang jahat, atau seperti orang vulgar, seperti orang-orang kafir. Itu jelas. Tetapi ada sesuatu yang lebih lagi dan yang akan kita selidiki, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan menyelidikinya dengan melihat persis apa yang Tuhan katakan, istilah apa yang Tuhan pakai di sini, ya, sehingga kita bisa menggalinya. Dan saya ingin membagi atau mengajak kita untuk melihat ada 3 frase yang dipakai di sini, yang semuanya mengandung makna, yang kalau kita selidiki maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama, mari kita fokuskan perhatian kita kepada istilah nama Tuhan Allahmu. Ini adalah sentral dari ayat ini. Apa yang tidak boleh disebut dan dengan sembarangan. Nama Tuhan Allahmu di sini. Dan rupanya ini adalah hal yang penting. Nama Tuhan adalah konsep yang penting. Ini adalah sesuatu yang penting. Alkitab penuh dengan peninggian terhadap nama Tuhan. Tadi pas nyanyi, saya sengaja perhatikan lagu pertama yang dipilih oleh pemimpin nyanyi kita, refnya apa? Muliakan namanya, muliakan namanya, tanya di situ. Penuh ya di dalam buku nyanyi kita bicara mengenai nama Tuhan, ya. Dan di perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mengapa nama Tuhan adalah sesuatu yang begitu penting? Ya. Kalau kita, mungkin kita berpikir, nama saya nggak terlalu masalah lah, begitu. Atau kalau misalnya nama manusia, ya, mungkin kita pikir ya no big deal. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya manusia pun kita tidak suka nama kita dipakai dengan sembarangan, sudah pasti. Ya. Apalagi Tuhan, karena Tuhan jauh lebih tinggi lagi dari kita. Ya, kalau misalnya nama kita dipakai dengan sembarangan, ya mungkin kita kesel. Ya, tapi ya sudah mungkin. Ya. Tapi kalau Tuhan, ya, nama Tuhan sebagai pribadi yang tinggi sekali, menyebut nama Dia, menyalahgunakan dan mengacaukan nama Dia adalah sesuatu yang rupanya sangat berbahaya. Bahkan Tuhan tekankan, ya. Jadi di ayat ini
Bukan hanya ada jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, bahkan Tuhan tegaskan lagi, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan berkata bahwa ini pasti akan ada hukumannya, gitu. Tuhan tidak akan menganggapnya lalu saja. Ya, jadi ini adalah hal yang serius bagi Tuhan. Tuhan menganggap nama Dia serius. Bukan saja karena Tuhan jauh lebih tinggi daripada kita, tapi ini ada hubungannya juga dengan perintah yang kedua. Ya, perintah yang kedua. Karena kita tidak diperbolehkan untuk membuat patung apapun, baik fisik maupun bahkan dalam benak kita. Ketika kita memikirkan Tuhan, Tuhan tidak ingin kita memikirkan suatu bentuk. Ya. Tuhan tidak ingin kita memikirkan suatu binatang, ya jelas. Misalnya kita memikirkan Tuhan lalu kita memikirkan binatang tertentu, itu sudah pasti salah. Atau bentuk seperti apa yang kita bayangkan Tuhan itu seperti itu. Tidak, Tuhan bilang engkau tidak melihat bentuk apa-apa. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, ini berbeda dengan manusia. Ya. Kalau misalnya kita berpikir, misalnya keluarga saya berpikir tentang saya, selain pakai nama saya, ya, mungkin anak saya atau istri saya berpikir tentang saya, dia bisa membayangkan wajah saya. Dia bisa membayangkan, ya karena sering ketemu begitu, dia bisa membayangkan saya sebagaimana rupa saya, gitu. Sehingga nama saya hanyalah semacam penguat, itu bukan satu-satunya yang bisa diidentifikasikan dengan diri saya. Ada rupa saya, ada mungkin barang-barang yang saya punya, itu juga bisa menggambarkan saya dan lain sebagainya, ya, mengingatkan akan saya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ya. Kita tidak punya gambaran mental tentang fisik Tuhan seperti apa, sehingga satu-satunya yang bisa kita pegang adalah namanya. Ya, kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, kita harus pakai nama Dia. Ya, kita tidak bisa kasih gambar Tuhan, gitu. Saya ini kadang-kadang pelupa nama, ya, agak-agak susah dengan nama orang kadang-kadang. Jadi jemaat juga harap memaafkan saya, ya, kalau beberapa kali saya tanya misalnya kan, saya agak lupa nih namanya misalnya begitu. Saya agak lupa namanya siapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang kita lupa seseorang, nama seseorang, kita bisa gambarkan fisiknya. Paling gampang kalau misalnya saya tanya gembala yang lain atau tanya diaken gitu kan, itu si itu gitu ya, udah lama nggak datang. Ya. Siapa namanya? Justru itu namanya saya lupa. Namanya saya lupa misalnya gitu kan. Yang kayak gimana? Oh, kita cari fotonya. Ini yang fotonya seperti ini. Siapa itu namanya itu? Oh ini si ini. Oh ya. Jadi kita bisa kasih lihat fotonya. Sekali lagi untuk menggambarkan dia. Tapi kalau Tuhan sekali lagi tidak bisa. Kita tidak ada suatu fotonya Tuhan. Kita tidak ada manifestasi fisik dia seperti apa. Sehingga satu-satunya yang bisa kita pakai adalah namanya. Namanya, sebutan untuk dia, kita panggil dia Tuhan, kita panggil dia Allah, kita panggil dia Jehovah, dan lain sebagainya. Namanya, oleh karena itu nama Tuhan secara unik menggambarkan diri Tuhan, mewakili dirinya. Ya. Nama Tuhan mewakili Tuhan dengan cara yang lebih lagi dari sekedar nama kita. Nama kita juga mewakili kita. Tapi terlebih lagi nama Tuhan mewakili Tuhan. Ya tadi karena tidak ada hal lain lagi yang bisa mewakili Tuhan. Dan yang kedua adalah karena nama Tuhan mewakili Tuhan dengan perfect, dengan sempurna, dengan akurat. Ya, nama kita belum tentu mewakili kita dengan sempurna. Ya, nama saya seperti saya ada bicara waktu di seminar tentang Allah, teologi proper waktu itu. Ya, nama kita macam-macam. Nama saya Stephen, artinya mahkota dari kata Stefanos. Ya, apakah arti apa yang dituju oleh Pak Suento nanti harus tanya Pak Suento juga begitu ya. Ketika dia kasih nama Stephen kepada saya, begitu. Mahkota, kan? Ya moga-moga cocok lah, gitu bagus, gitu kan. Moga-moga cocok gitu. Ya. Lalu saya dikasih nama tengah Einstein lagi, gitu ya. Nggak tahu dicocok atau enggak sih, gitu ya. Ilmuwan juga, walaupun terus belajar berbagai ilmu. Tapi nama kita belum tentu cocok. Ada orang
dikasih nama Teguh, nggak teguh hidupnya. Misalnya, kan? Ada juga yang teguh dan teguh, gitu kan? Ada orang dikasih nama apa lagi, macam-macam. Ya. Adik saya Andrew misalnya. Kalau jadi pengkhotbah itu salah satu kelebihannya kita bisa membicarakan anggota keluarga kita, gitu kan? Jadi, Pak Soento kan sering ngomongin saya anaknya begini kan. Nanti saya juga bisa kasih ilustrasi bapak saya, gitu, ibu saya, gitu. Tapi misalnya adik saya Andrew itu bagus maknanya dari Andros, Andreas Andros itu artinya maskulin, jantan. Gitu. Nanti Anda cek sendirilah, gitu kan, maksudnya lihat sendiri hidupnya, gitu kan, misalnya. Gitu. Ya. Tetapi maksud saya adalah bahwa ya ada orang yang namanya tepat artinya, ada juga orang yang namanya kurang tepat artinya, gitu. Ya. Kurang tepat. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin. Ya. Tuhan itu namanya tepat, gitu. Karena Dia sendiri yang nyatakan siapa nama Dia. Ya, kita biasanya kita nggak milih nama kita, kecuali orang tengah jalan ganti nama, gitu. Ya. Nah, tapi rata-rata orang kita tidak pilih nama kita sendiri. Ya, kita dikasih nama oleh orang tua dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, sehingga nama Tuhan mewakili Tuhan tadi nomor satu karena tidak ada yang lain lagi yang mewakili Tuhan selain namanya. Dan nomor dua karena perwakilannya itu begitu perfect, begitu sempurna karena Tuhan sendiri yang menyatakan apa nama Dia. Sehingga ya kita tidak heran bahwa Alkitab berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Coba kita buka di dalam Amsal, saudara. Amsal, ya. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Wow, luar biasa, saudara. Nah, kita bukan hidup di zaman menara-menaraan sebenarnya, gitu ya. Tapi di zaman dulu menara itu sangat penting, karena menara itu kayak semacam kubu. Ya. Di suatu kota kalau dia punya menara, kalau ada musuh datang, orang bisa lari ke menara itu. Dia bisa lari dari mara bahaya. Ya. Dan nama Tuhan dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Dan ketika kita ada masalah, kita bisa memakai nama Tuhan kalau kita memahami nama itu, karena nama Tuhan mewakili Dia. Ketika kita menyebut nama Tuhan berarti kita memanggil Dia, dan nama Tuhan mengingatkan kita akan sifat-sifatnya. Ya. Ketika kita memanggil nama Tuhan, siapa nama Tuhan? Ya, salah satu nama Tuhan yang sangat jelas dalam Alkitab yang muncul di dalam Keluaran 20 ayat 7 ini adalah Jehovah. Ya, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu. Tuhan di situ huruf besar semua. Di situ adalah Jehovah. Ya, Jehovah adalah Tuhan sendiri memberikan arti Jehovah dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 6. Ketika Musa bertanya siapa namamu, dan Tuhan menjelaskan bahwa namaku adalah Ehe Asher Ehe. Kemudian Tuhan menyebut namaku adalah Jehovah. Berarti Jehovah artinya Ehe Asher Ehe. Nah, kenapa bisa begitu? Lihat lagi nanti seminarnya yang lalu, gitu kan? Tapi Ehe Asher Ehe artinya aku adalah aku. Dan ini menggambarkan eksistensi Dia yang absolut. Eksistensi Dia yang pasti ada, yang kalau dalam bahasa teologi kita sebut eksistensi yang AC. Ya. AC, kita dalam teologi proper kita ada bilang salah satu sifat Tuhan adalah aseity. Artinya Dia tidak tergantung siapapun yang lain. AC itu dari bahasa Latin artinya from self. Dari dirinya sendiri. Eksistensi Dia tidak ditopang oleh yang lain, tapi absolut dari dirinya sendiri. Eksistensi kita ditopang oleh banyak hal. Ya, kalau nggak ada makanan, saya rasa dalam 2 bulan semua orang mati. Ya. Atau mungkin lebih lah. Saya pernah melihat ada orang puasa 1 tahun katanya. Ya. Tapi orangnya gendut banget. Ya. Itu rekor. Ya. Jadi cadangan lemaknya udah banyak. Ya. Kalau yang agak kurus mungkin 2 bulan udah mati gitu ya. Ini. Oke, itu Anda nggak ada makanan sekian lama Anda mati.
Anda nggak ada minuman, nggak sampai 3 hari mati. Anda nggak ada oksigen, nggak sampai 5 menit mati, saudara. Jadi eksistensi kita ditopang oleh begitu banyak hal yang kalau tidak ada kita akan mati, kita akan tidak eksis lagi. Tetapi eksistensi Tuhan itu eksis terus. Dia ada terus, dia dari dirinya sendiri, dia tidak mungkin tidak ada. Dan itu adalah menara yang kuat. Ya kalau misalnya Anda dikejar musuh, Anda berkata saya harus bisa lari ke menara itu. Lalu Anda lari ke sana, menaranya sudah dihancurkan musuh juga. Anda akan hilang harapan. Saya pikir saya bisa berteduh di sana. Saya pikir disitulah penyelamatan saya. Tapi ketika saya sampai di sana, ternyata tidak ada. Dan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Tuhan tidak mungkin Anda mencoba meraih Tuhan, mencoba untuk datang kepada Tuhan, Anda dapatkan Tuhan tidak ada gitu. Itu tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan selalu ada secara absolut. Dan kita akan kehabisan waktu kalau kita mau ngomongin semua nama Tuhan. Itu sudah satu seri khotbah yang lain lagi, saudara. Kita bisa bicara mengenai Jehovah, kita bisa bicara mengenai Adonai yang artinya pemilik, Tuhan. Ya, Tuhan pemilik, Adonai. Dia adalah pemilik di atas segala pemilik, dia memiliki kita. Dan itu adalah nama yang indah. Kalau kita bisa memanggil Tuhan sebagai pemilik kita, banyak orang kesel, saya bukan punya siapa-siapa, saya bebas. Oh, saya malah senang kalau Tuhan memiliki saya. Karena berarti apa? Berarti Tuhan akan mengasihi saya. Kalau ada terjadi apa-apa, Tuhan akan urus saya gitu. Kalau misalnya Anda lihat anjing Pak Suhento dengan anjing jalanan tentu beda. Kalau ada orang mau tangkap anjing jalanan, Pak Suhento diem-diem aja gitu. Coba ada orang mau tangkap anjingnya ini, mau tangkap anjing Pak Suhento. Kalau misalnya ada orang mau tangkap anjing jalanan, ya Pak Suhento biarin gitu. Tapi misalnya anjing yang di belakang sana, yang baru lahir itu, ya ada yang mau datang curi misalnya kan, bukan cuman mamanya yang gonggong ya. Pak Suhento akan keluar juga, ngapain kamu curi gitu. Ini anjing saya gitu. Jadi kalau kita Tuhan adalah pemilikku, berarti Tuhan peduli dengan saya, Tuhan akan urus saya. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Adonai, dia adalah pemilik seluruh bumi. Saudara tidak heran bahwa Tuhan, Alkitab berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan selamat. Ketika kita memahami itu dengan benar, sekali lagi kita akan kehabisan waktu kalau kita mau bicara satu persatu nama Tuhan. Tapi cukuplah di sini kita untuk menyatakan betapa pentingnya nama Tuhan, betapa mulianya dan betapa krusialnya nama Tuhan bagi orang percaya. Oleh karena itu Tuhan berkata jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan di sini kita masuk kepada poin yang kedua kita setelah kita melihat frase nama Tuhan. Kita mau melihat frase dengan sembarangan di sini. Ya. Dengan sembarangan, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Apa maksudnya dengan sembarangan? Kalau kita lihat akar katanya dalam bahasa Ibrani, akar katanya adalah shaw. Ya. Shaw dan kata ini paling sering diterjemahkan sebenarnya sia-sia. Paling sering diterjemahkan sia-sia. Konsepnya adalah sesuatu yang seperti kayak habis dihancurkan dan jadi kosong. Ya. Sesuatu yang sia-sia. Ya. Kata ini muncul juga di Mazmur 127 ketika dikatakan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah manusia berusaha membangun rumah. Itu kata yang sama di situ, kata shaw di situ. Sehingga dalam King James dia terjemahkan do not take the name of the Lord your God in vain. Ya, in vain, secara sia-sia, secara kosong, ya, secara sembarangan di TB1 disebut di sini. Dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang bisa kita pelajari bahwa kita jangan mengambil nama Tuhan kita dengan sia-sia, dengan sembarangan, saudara. Ya. Ada beberapa contoh atau poin yang bisa kita
dapatkan. Yang pertama tentu contohnya yang paling jelas ya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dalam makian misalnya. Itu yang tadi kita sebut pertama. Kita memakai nama Tuhan dalam sumpah serapah untuk memaki orang dan lain sebagainya. Ya, ini sudah jauh sekali dari pemakaian nama Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Ya. Nama Tuhan tadi kita bilang adalah hal yang begitu indah yang mewakili Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi adalah salah satu bentuk serangan iblis untuk merendahkan nama Tuhan kita. Itu adalah suatu doktrin setan-setan, itu adalah praktek iblis yang jahat. Dia sengaja ingin meruntuhkan nama Tuhan, dia ingin membuat kita semua menjadi penghujat. Dan mereka menggunakan ini, ya, nama Tuhan kita, nama juru selamat kita, Yesus Kristus, nama yang di atas segala nama, ya, lalu dipakai untuk sumpah serapah, ya, dipakai untuk ini memarahi orang dan lain sebagainya. Ya, kalau ada dan kita lihat ini, dan ini di-push oleh media dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah kerjaan orang yang kafir, yang tidak percaya Tuhan. Tetapi sayang sekali banyak orang Kristen entah ikut-ikutan bahkan, ya, ikut-ikutan, ya, atau mentolerirnya, ya, mengokekannya. Ya. Ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang begitu banyak dilakukan? Ya. Kalau misalnya semua orang Kristen berkata kami tidak mau menerima hal seperti ini, kami tidak akan suka dengan film-film yang menampilkan pemakaian nama Tuhan kami dengan sembarangan. Kalau semua orang Kristen melakukan seperti itu, mereka akan stop melakukannya karena itu menjadi tidak populer. Gitu. Dan orang Kristen tidak mau menerima hal seperti itu. Tetapi begitu banyak orang Kristen lemah dan mereka tidak menganggap serius pelanggaran terhadap hukum ketiga ini, sehingga demi hiburan, ya, demi menonton suatu aksi yang keren, demi bagusnya plot suatu film atau lain sebagainya, mereka fine-fine saja, nggak apa-apalah ini, walaupun nama Tuhan saya dipakai dengan sembarangan, tapi nggak masalah, yang penting saya menikmati filmnya. Ya, sehingga akhirnya tidak ada masalah bagi para pembuat film untuk memasukkan hal-hal seperti itu. Malah dianggap hal yang keren, yang counter culture dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karena orang-orang Kristen menolerir hal tersebut. Oke, mungkin Anda tidak memakai nama Tuhan dengan makian, tapi Anda menolerirnya. Kalau misalnya ada teman Anda melakukannya, bagaimana Anda harus bertindak? Gitu kan? Tolong jangan, itu nama Tuhan saya. Gitu. Kalau Anda mau seperti itu terus, saya tidak suka berada dekat dengan Anda kalau begitu. Dan kita tidak menolerir hal seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bukan saja kita memakai nama Tuhan dengan sembarangan kalau kita menyebutnya dalam makian dan lain sebagainya, tapi kita menyebutnya dengan sembarangan kalau kita memakainya dalam kelatahan, ya. Kelatahan dan akhirnya kita menyebut Tuhan setiap kali kita latah, setiap kali kita terkejut, ya. Setiap kali kita kaget, gitu kan. Seperti ya yang paling sering adalah yang disingkat OMG misalnya, gitu, ya. Ya, lalu setiap kali kita terkejut lalu kita menyebut, bukan berarti kita tidak boleh menyebut Tuhan, tapi ketika kamu menyebut Tuhan, kamu memaksudkannya atau tidak? Kamu ada intensi apa di baliknya? Kalau itu hanya latah saja, ya, karena sudah sering orang seperti itu lalu kita ikut-ikutan, ya. Kalau mau latah, mending cari yang lain deh, nggak usah pakai nama Tuhan, gitu. Ya. Ada banyak kok yang bisa kamu latahkan, gitu kan, yang kamu kagetkan, gitu. Ya. Entah astaga naga kayak apa kayak begitu, ya. Atau ya ampun atau apa, begitu. Ya. Tapi kalau kamu menyebut-nyebut Tuhan, begitu. Ya. Kamu memakai nama Tuhan sebagai bentuk kekagetan, ya. Dan kita harus ingat. Tuhan itu mendengar segala sesuatu. Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Kamu menyebut nama saya, kalau saya nggak dengar ya saya nggak tahu apa-apa.
Ya kan? Ada orang yang bilang kalau sebut-sebut nama orang, orangnya bisa bersin katanya. Oh, kalau misalnya Anda tiba-tiba bersin gitu kan, haji, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba bersin, wah ada siapa nih lagi sebut nama saya, gitu kan? Nah, itu legenda, saudara kasih Tuhan ya. Tidak ada bukti ilmiahnya bisa terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi kalau Anda menyebut nama orang, orangnya pas nggak dengar, ya sudah, angin lewat. Ya. Tapi kalau Anda menyebut Tuhan, Tuhan dengar semuanya karena Tuhan Maha tahu. Lalu kenapa kamu sebut Tuhan di situ? Kenapa kamu memanggil Allahmu? Ya. Kalau kamu tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Kalau itu hanya akhirnya menjadi suatu kelatahan dan suatu kebiasaan yang kosong, ya, yang tidak ada suatu maksud di dalamnya, ya, maka Anda telah memanggil nama Tuhan dengan sia-sia. Dengan sembarangan. Nah ini kita harus berhati-hati. Kita harus meminta Tuhan. Kalau itu memang sudah suatu kebiasaan, kadang-kadang untuk mengganti kebiasaan bukan hal yang mudah. Tapi kita bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong ubah saya. Lalu apalagi saudara kasih Tuhan? Nah itu yang biasa orang tahu ya. Oke, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan memaki dengan nama Tuhan. Jangan latah dengan nama Tuhan. Tapi ada hal yang lebih mendalam lagi saudara kasih Tuhan. Pertama, kita makin memahami ini mendalam ketika kita melihat kata menyebutnya terlebih dahulu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya. Perhatikan kata jangan menyebut di situ. Menarik bahwa di dalam King James dia tidak terjemahkan thou shalt not say. Ya, kalau kita menyebutkan mungkin kita anggap dalam bahasa Inggris thou shalt not say atau thou shalt not call the name of the Lord your God, or thou shalt not apalagi ya mention misalnya. Tapi tidak. Ingat dalam King James kalau Anda tahu bahasa-bahasa King James atau bahasa Inggris ya, thou shalt not take. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Kenapa dia pakai istilah take di situ? Karena dalam bahasa Ibraninya ini dari kata nasa. Nasa ya, yang kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Ibrani, nasa itu literalnya artinya mengangkat. Ya. Nasa itu berarti mengangkat. Jadi thou shalt not take the name of the Lord your God thy God in vain. Mengangkat nama Tuhan. Ya. Tidak boleh mengangkat nama Tuhan. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai menyebut nama Tuhan, tetapi menyebutnya dalam konteks pengangkatan, dalam konteks misalnya memuji Tuhan, dalam konteks misalnya kita sedang acara jemaat, ya, dalam konteks di mana kita sedang mencoba menyembah Tuhan secara jemaat, secara corporate begitu. Dan ternyata kita bisa ada dalam bahaya untuk melakukannya dengan sia-sia rupanya. Ya, dengan sia-sia. Ya. Misalnya apa saudara kasih Tuhan? Misalnya, ya, kita bisa memakai atau mengangkat nama Tuhan dengan sia-sia ya, dalam kemunafikan. Dalam kemunafikan. Coba kita buka saudara. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-46. Okay. Lukas 6 ayat yang ke-46. Apa yang dikatakan ayat ini? Di sini Tuhan menegur manusia dengan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Apa arti Tuhan? Tadi kita balik lagi, apa arti Tuhan? Tuhan adalah pemilik kita. Dalam konteks zaman itu, memiliki seseorang itu bagaikan hubungan antara Tuhan dengan hamba. Dan apa yang Tuhan itu katakan, hamba harus kerjakan. Dan kalau kita berkata Tuhan, Tuhan, dan kita memanggil dia Tuhan, berarti kita mengakui aku milik dia, aku hamba dia. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Bukankah itu berarti sia-sia, percuma kamu panggil aku Tuhan? Gitu. Itu kosong. Kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu tidak menganggap aku Tuhan. Itu kemunafikan. Dan ini adalah salah satu bentuk menyebut, memanggil, mengangkat nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Dan kita harus menjaga diri. Ya. Ada orang yang datang ke kebaktian atau menyebut nama Tuhan dengan cara lain. Kalau Anda datang ke kebaktian, Anda akan menyebut nama Tuhan. Ya. Karena ketika kita bernyanyi, kita menyebut nama Tuhan. Tadi lagu terakhir apa? Percaya dan patuh. Lalu ada banyak lagi lagu yang kita nyanyikan. Ada Tuhan di situ. Salah satu lagu di buku nyanyi kita apa? Kehendak Tuhan. Ada Tuhan kan? Laksanakan. Wah, nyanyinya Anda sambil merem-merem mungkin gitu ya. Tapi kemudian ternyata Anda munafik. Anda sedang dalam pemberontakan yang Anda tahu persis. Anda sedang tidak taat kepada Tuhan dalam hal yang Anda tahu persis. Dan Anda sambil nyanyi itu sambil membenarkan pemberontakan Anda. Saya tidak berkata bahwa manusia harus sempurna baru nyanyi gitu. Kalau gitu nggak ada yang bisa nyanyi. Saya berkata bahwa ada sesuatu kemunafikan yang sengaja kalau begitu. Ada suatu pemberontakan yang sengaja dipelihara. Yang Anda tahu sebenarnya Tuhan tidak mau Anda melakukan itu. Anda tahu persis itu dosa, tapi Anda menutupinya. Anda berkata, peduli amat. Saya tidak mau mengurus masalah ini. Ini adalah sesuatu yang saya senangi. Dan saya tidak mau membereskannya. Dan saya tahu saya dalam pemberontakan kepada Tuhan. Namun Anda datang ke sini. Atau Anda datang kemana. Dan Anda menyebut nama Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Tuhan. Yesus berkata, kenapa kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dan berarti Anda menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Sia-sia aku dikasih gelar Tuhan oleh engkau. Kadang-kadang ya, kita geleng-geleng kepala. Ada orang yang ya di luar dalam dosa yang jelas, terlibat dalam perzinahan, terlibat dalam perselingkuhan, terlibat dalam nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kemudian datang. Ya. Saya tidak berkata dia tidak boleh datang. Saya sih senang siapapun datang kebaktian. Karena justru ketika dia datang kebaktian lah ada kesempatan bagi dia untuk dibenarkan. Dia mendengar firman Tuhan. Ya. Dia ditegur di situ. Ya. Tetapi ada yang sepertinya cuek bebek, saudara. Ya. Cuek bebek. Ya. Dan dia tidak peduli. Ya. Tidak peduli. Dia datang, dia nyanyi, dia menyebut nama Tuhan. Ya. Ayo kita berdoa, amin, amin, dan sebagainya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya. Tetapi hidupnya dalam pemberontakan terbuka terhadap Tuhan. Ya. Bukankah dia menyebut nama Tuhan dengan sia-sia? Selain kemunafikan, ada juga memakai nama Tuhan dalam kesesatan, saudara. Ketika kita menyebut nama Tuhan dalam kesesatan, ini juga adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Coba kita buka dalam Matius pasal 15. Matius pasalnya yang ke-15. Kita lihat ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan di sini apa? Dari ayat 7 saya bacakan. Hai orang-orang munafik. Sebenarnya ini masuk dalam kemunafikan juga sih. Tapi ini ada kemunafikan yang lebih spesifik lagi, yaitu kesesatan. Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, memuliakan aku dengan bibirnya, berarti dia memanggil nama Tuhan di sini. Padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka berada di dalam kesesatan, ya, dan mereka menolak kebenaran, tapi mereka menyebut nama Tuhan dengan bibirnya. Mereka memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi ini juga adalah suatu bentuk kesia-siaan. Oh, dan ada banyak contoh seperti ini. Mengatasnamakan Tuhan, mengajarkan suatu kesesatan, saudara. Bukankah itu yang dilakukan ketika para pengkhotbah teologi kemakmuran? Mereka dengan berani mengatasnamakan Tuhan. Ya, dan mereka menjanjikan hal-hal, ayo coba kasih sekarang. Ya. Kasih sekarang. Maka Tuhan akan membalaskan 10 kali lipat. Dia pakai nama Tuhan. Seolah-olah dia menteri keuangannya Tuhan gitu. Ya. Wah, kamu kasih sekarang. Bahkan dikasih pressure. Yang memberikan, yang kirim ke rekening saya dalam 1 jam ke depan. Benar-benar kayak menterinya Tuhan gitu. Ya. Maka Tuhan akan membalaskan 10 kali lipat. Dia memakai nama Tuhan di situ. Tetapi dalam kesesatan, ajaran manusia. Nah, ini adalah pelanggaran yang mendalam terhadap hukum ketiga. Tentu bukan hanya pengkhotbah yang bisa melakukan ini. Ketika kita mencoba memanipulasi orang dengan memakai nama Tuhan, itu juga pelanggaran terhadap hukum ketiga. Kita mau pinjam uang dari teman kita. Teman kita bilang, enggak lah, nanti kamu habisin buat macam-macam yang enggak. Lalu kita mulai pakai nama Tuhan. Tuhan suruh begini loh. Tuhan suruh begitu loh. Kita mencoba memakai nama Tuhan untuk memanipulasi orang. Apakah itu bukan pelanggaran terhadap hukum ketiga? Ya. Atau kita mencoba membenarkan tindakan kita dengan nama Tuhan. Saya pernah mendengar ada orang yang dia berbuat salah. Ya. Dia punya hubungan yang tidak benar dengan lawan jenis. Lalu alasan dia ketika ini apa? Tuhan pasti mau saya bahagia, katanya. Wow, gitu ya. Ini nggak apa-apa, karena Tuhan pasti mau saya bahagia. Pengajaran dari mana itu? Doktrin apa itu? Gitu kan? Karena Tuhan mau saya bahagia, maka nggak apa-apa, katanya. Ajaran manusia, ini ada doktrin iblis. Dan Tuhan bilang, percuma kamu memuliakan aku dengan bibirmu, pada ajaran yang kamu pegang adalah ajaran manusia. Jadi kita harus berhati-hati mengenai ini. Saudara, bukan hanya itu saja. Kita jangan memakai nama Tuhan dalam kemunafikan. Kita jangan memakai nama Tuhan dalam kesesatan. Tetapi yang paling sering mungkin, yang paling sering kita langgar adalah yang berikut ini. Yaitu kita memakai nama Tuhan dalam ketidakseriusan. Kita memakai nama Tuhan dalam ketidakseriusan, saudara. Berapa sering kita datang, kita kebaktian, kita nyanyi, dan di dalam nyanyian itu kita menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak serius. Nyanyinya otomatis, ya. Sedangkan pikiran kita melalang buana entah kemana. Berapa sering kita berdoa secara publik. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga. Dan pemimpin doa mengajak semuanya. Dan mulai memanggil nama Tuhan. Dan mengakhiri dengan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita di sana, kita tutup mata. Kita seolah-olah ikut berdoa. Tapi dalam benak kita entah di mana. Dalam benak kita sedang memikirkan 1001 hal yang lain.
Dan ya saya sedang berdoa, tapi kita sedang kita seperti memanggil Bapa, kita memanggil Yesus dan sebagainya, namun kita tidak ada di sana. Ingat bahwa doa itu adalah memasuki tahta kasih karunia. Dalam Ibrani pasal 4 dikatakan, kita memiliki keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Dan kalau kita secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan, kita memasuki tahta kasih karunia Tuhan, maka sebagai satu jemaat atau banyak orang kita berdoa itu bagaikan kita sama-sama rame-rame masuk ke dalam tahta Tuhan untuk meminta sesuatu dari Dia. Dan walaupun ini kelihatannya bukan tahta kasih karunia, saudara, ini adalah gedung GBA Grafe yang ada banyak bercak-bercak ini, gitu ya. Tetapi ketika kita berdoa sebagai satu jemaat, kita sedang di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kita sedang di hadapan tahta Tuhan. Dan Anda bisa membayangkan kalau misalnya satu jemaat kita masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan, tetapi 1 dan 2 atau 3 beberapa orang di dalamnya sedang entah ngapain dalam benak dia. Bukan sedang meminta kepada Tuhan. Atau kita mendengarkan firman Tuhan, apalagi kita mendengarkan firman Tuhan. Oh, berapa sering ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita bagaikan berperjalanan ke negeri petualangan yang lain. Dan kita berimajinasi berbagai hal. Dan mungkin Anda berkata, wow, kalau itu melanggar perintah ketiga, maka kita semua sudah melanggar. Benar. Itulah sebabnya kalau kita mau mengandalkan diri kita untuk masuk sorga, pasti gagal. Karena kita sudah melanggar setiap perintah ini, semuanya. Perintah 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4, sampai perintah 10. Kita sudah langgar semua, saudara. Oleh karena itu kita hanya bisa dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kemudian baru kita mulai berkata pada Tuhan, aku tahu. Tuhan, aku tahu aku lemah. Kadang-kadang aku jatuh. Kadang-kadang aku melanggar lagi. Tapi kita ingin berkata, Tuhan, aku ingin semakin hari semakin seperti Engkau. Seperti juru selamatku Yesus Kristus. Ketika aku jatuh, Tuhan, ingatkan aku, angkat aku lagi. Mari kita lihat sekarang hal yang terakhir. Kita balik lagi ke dalam Keluaran pasal yang ke-20 di sini. Dan kita sudah melihat tadi yang pertama, nama Tuhan Allahmu. Yang kedua, kita sudah melihat frase yang kedua, yaitu dengan sembarangan. In vain. Ya. Dan saya ingin berfokus kepada frase yang ketiga, yaitu jangan menyebut di sini. Jangan menyebut. Ya. Dan saya ingin menekankan, seperti yang sudah saya tekankan di hukum pertama dan hukum kedua, bahwa sekalipun mayoritas dari hukum-hukum ini dinyatakan dalam bentuk negatif, jangan, tetapi di balik kata jangan itu ada perintah positif. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan kalau kita kalau kita kehilangan konsep ini dan kita hanya ambil yang aspek negatifnya saja, maka kita akan jatuh kepada kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Anda tahu bagaimana orang Yahudi menanggapin hukum ketiga ini? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, supaya tidak salah sama sekali. Dengan sembarangannya udah nggak usah lagi. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu saja sekalian, katanya. Gitu ya. Sehingga orang-orang Yahudi ya, tidak berani menyebut nama Tuhan. Mereka tidak berani menyebut Yehova. Mereka akan ganti itu, mereka ganti Adonai, atau yang lebih ngetrend sekarang mereka ganti dengan Hashem, yang artinya adalah nama itu, Hashem.
Jadi mereka sering berdoa Baruch Hashem, atau diberkatilah Tuhan, tapi nama itu, diberkatilah nama itu. Dan mereka akhirnya menjadikan itu sebagai suatu yang tahayul. Tidak boleh menyebut nama Tuhan. Kata, jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut. Itu karena mereka hanya melihat ayat ini, perintah ini dari sisi negatifnya saja. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu solusinya apa? Jangan menyebut gitu. Jangan menyebut sama sekali kalau begitu. Salah. Ada suatu aspek positif dari perintah ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi apa aspek positifnya? Aspek positifnya adalah kalau begitu, sebutlah nama Tuhanmu dengan indah, dengan intensi, dengan memuliakan Dia, dengan mengasihi Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan pernah berkata bahwa Dia tidak berkenan kepada orang yang berjanji kepada Tuhan lalu ingkar janji. Jangan sampai kamu bernazar kepada Tuhan lalu nggak pernah menyelesaikan nazarmu. Jangan sampai kamu berjanji sama Tuhan lalu ingkar janji. Lalu solusinya apa? Apakah solusinya? Waduh, bahaya ya kalau saya janji sama Tuhan, kalau ingkar janji bahaya. Kalau gitu solusinya saya nggak boleh janji apa-apa sama Tuhan. Apa itu solusinya? Solusinya udah nggak usah janji sama Tuhan. Misalnya Anda punya pasangan. Misalnya Anda punya istri, punya pacar. Lalu suatu ketika Anda lupa janji Anda. Terus istri atau pacar Anda agak cemberut sedikit. Katanya begitu, udah janji. Katanya. Oh iya, sorry. Kamu sih ini ingkar janji. Saya nggak suka lo ingkar janji. Oh iya, oke. Kalau gitu saya nggak akan janji lagi sama kamu. Apa itu yang diharapkan gitu? Saya nggak akan janji apa-apa lagi sama kamu. Karena kamu nggak suka orang ingkar janji. Tidak. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kamu tetap berjanji hal-hal yang bagus, tapi kamu tepatin gitu. Dan ketika Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, bukan yang Tuhan maksudkan, bukanlah yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang sesat hari ini. Sehingga mereka tidak berani bahkan menyebut nama Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang datang dan bersekutu dengan Dia, berdoa kepada Dia. Ya, ketika kita berdoa kan kita pasti menyebut nama Tuhan. Kita sebut nama Tuhan kita. Ketika kita berdoa, bahkan Tuhan katakan berdoalah senantiasa. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita memakai nama Tuhan dengan benar. Kita menyebut nama Tuhan dengan persekutuan, dengan kasih, dengan hormat, dengan rasa syukur. Itu yang Tuhan inginkan. Ini adalah suatu undangan untuk bersekutu lebih dalam lagi dengan Dia. Untuk memiliki hubungan yang tidak diwarnai dengan kemunafikan, ketidakseriusan, yang tidak diwarnai dengan hanya rutinitas, tetapi yang selalu bermakna. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tetapi panggillah Dia. Panggillah, berserulah kepadanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mendengar tentang firman-Mu. Kami mendengar bahwa Engkau tidak mau kami tidak serius dengan Engkau. Bahwa kami main-main dengan Engkau. Bahwa kami munafik dengan Engkau. Tidak. Engkau menginginkan suatu hubungan yang real. Dan ketika kami menyebut nama-Mu, kami memasuki suatu hubungan. Dan Engkau ingin hubungan itu penuh dengan kasih, dengan hormat, dengan realita. Bukan didasarkan kepada ketidakseriusan, kelatahan, kemunafikan. Engkau ingin hubungan yang benar-benar
hangat dengan kami. Dan kiranya kami belajar akan hal itu Tuhan, dan kami memahami nama-Mu yang mewakili Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh berlindung pada nama-Mu itu. Terima kasih Tuhan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.